Dan harus ada waktu untuk berdiam. Nah, jadi makanya dulu di zaman Nabi Musa itu ada yang namanya Sabat. Sabat itu sekarang itu hari Jumat. Kalau dulu Nabi Musa itu Sabat itu hari Sabtu. Jadi Sabtu itu ambil dari kata Sabat. Itu berhenti atau kegiatan lain selain kegiatan 6 harinya. Nah, jadi dalam manusia ini rata-rata kemampuannya itu 7 tingkatan. Langit itu juga ada 7 tingkatan, di dalam tubuh kita juga ada 7 tingkatan, termasuk dalam kegiatan kita ini ada 7 tingkatan. Kalau ini dibagi menjadi 7. Dari dalam 1 minggu ini 6 hari kita itu untuk mencari bekal kehidupan dunia. Ya. Jadi kita kerja di pasar atau kita di kantor atau kita di mana 6 hari ini. Nah ini sudah cukup. Kita dalam 1 harinya ini harus berhenti. Harus berhenti untuk tujuan rohaninya. Ya, bukan untuk tujuan jasmaninya. 6 harinya untuk tujuan jasmani, yang 1 harinya ini untuk tujuan rohani. Nah, sampai sekarang pun kalau sekarang itu hari Jumatnya. Hari Jumatnya sebenarnya khusus untuk rohani. Yang 6 hari ini untuk kebutuhan jasmaninya. Nah, jadi yang 1 ini untuk menyelamatkan yang 6 hari ini. Nah, kalau sampai 7 harinya masih tetap tidak berarti kita gagal. Karena untuk menebus 6 harinya itu harus ada. Nah, kalau dalam zaman Nabi Musanya benar-benar tidak boleh beraktivitas. Ya, diharuskan untuk sholat, umpama sekarang ini sholat. Nah, kalau dulu itu untuk sembahyang lah, di hari Sabtunya itu dikhususkan untuk sembahyang. Nah, itu dalam ayat lain kemarin sudah dijelaskan. Nah, itu sama dengan. Jadi kita tuh harus mantap, harus punya artinya untuk perenungan diri. Ya, jadi dikatakan diam, mantap itu kita merenungkan diri. Dengan Allah Maha mengetahui itu sebatas apa dan bagaimana Allah itu mengetahui kita. Kita mencari, kita renungkan di dalam diri kita selalu. Bukan hanya kita ngomong bahwa Allah Maha tahu begitu saja, tapi kita seperti apa sih Maha taunya Allah itu. Nah, tadi sudah ada dasarnya bahwa Allah mengetahui kita, salah satu daripada faktornya adalah lewat ruh kita. Makanya kita selalu dalam pengawasan Allah tanpa dapat dihindari. Jadi makanya dikatakan bahwa saya lebih dekat daripada urat nadimu itu seperti itu, ya. Kalau urat nadi itu masih di luar, kalau ini ruh itu di dalam. Dengan mengetahui keterangan yang tadi Allah meliputi. Nah, kita harus menyampaikan. Artinya menyampaikan ini begini. Jadi kalau kita ketemu siapapun, baik orang itu umpamanya perbuatannya jelek atau bagus, ya, atau orang ini dohirnya jelek atau bagus, dan lain sebagainya, ya, artinya di luar daripada keberadaan kita. Kita harus memaklumi bahwa dari masing-masing orang ini keseluruhannya sebenarnya itu adalah saudara kita. Artinya saudara ruh, ya, dari Allah semua, ya. Nah, ini Allah meliputi, jadi dikatakan meliputi seluruhnya. Ya, seluruhnya, bahwa jenengan ini sebenarnya juga adalah saya. Ya. Jadi yang dikatakan bahwa jadi Allah itu wujud dan mewujud. Kalau wujud itu zatnya Allah sendiri, tapi mewujud itu adalah bertajalinya
Allah di dalam diri makhluknya ini. Nah, makanya ini adalah saudara semua. Jangan sampai kita ada perpecahan, jangan sampai kita itu bertengkar dan segala macamnya. Nah, ini itu menguatkan kita bahwa, untuk mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui. Pemahaman-pemahaman semacam itulah begitu nanti melekat di dalam diri kita, di dalam roh kita, akhirnya kita paham bahwa Allah itu benar-benar mengetahui. Nah, kita akan terjaga oleh pengetahuan itu dan terjaga oleh Rahman Rahimnya Allah. Walaupun beda agama, tidak peduli agama itu hanya pakaian, entah laki atau perempuan, anak kecil atau orang tua, agamanya apapun, bangsanya apapun, itu adalah saudara kita. Dan semuanya Islam. Kenapa kita ngomong semua Islam? Semua agama itu diterangkan di Islam. Berarti agama itu adalah Islam. Ya, jadi baik itu Buddha, anggap aja Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya. Jadi Allah itu untuk menjaga kehidupan manusia ini dengan menurunkan wali-walinya ini. Nah, setiap kaum itu ada walinya. Tidak peduli itu kaum apa, rasnya apa, agamanya apa, terus kondisinya seperti apa, Allah akan menurunkan di situ. Jadi ini sama, cuma yang beda itu pandangan kita saja. Sebenarnya sama. Nah, kalau sebenarnya sama, semuanya saudara. Nah, ini yang dikatakan di sini itu semuanya saudara. Nah, kalau kita masih menyalahkan orang lain karena perbedaan keberadaannya, entah itu jabatannya, entah itu agamanya, entah itu jenis kelaminnya dan lain sebagainya, belum menganggap bahwa kita itu saudara, belum. Di sini ada tuntunan lagi, bukan tuntunan baru tapi sambungan daripada kalimat ini, bahwa manusia itu harus mengagungkan Allah dengan perantara yaitu Rasulnya. Jadi untuk mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui, kita tidak bisa langsung percaya, langsung memahami dengan seksama sendiri, tidak bisa. Dengan jalan adalah melalui Rasul-Rasulnya Allah. Nah, Rasulnya Allah itu seperti apa? Yang dikatakan Rasul itu secara spesifik yaitu Rasulullah itu, tapi secara umum yang dikatakan Rasul itu adalah utusan Allah, bukan cuma Rasulullah Nabi Muhammad, tapi juga termasuk pengikut-pengikutnya nih, para tabiin, para wali, para ulama, guru kita dan sebagainya. Nah, jadi itulah pentingnya kita ini mempunyai sistem. Jadi untuk mencapai ke Allah ini ndak bisa langsung, harus ada di sini sebetulnya ada sistem. Rasulullah artinya bertingkat ini. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan umpamanya di jenengan kan ada komandan regu dan seterusnya seperti itu. Ini nah, kan ini yang ini harus hormat ke ini dan seterusnya seperti ini harus ada sistem. Jadi tidak bisa kadang orang itu punya keakuan tinggi, saya berdoa sendiri, saya sendiri, usaha sendiri untuk langsung ke Allah tanpa tidak bisa. Harus ada wasilahnya, ada penghubungnya. Itu harus ada. Harus ada yang bimbing. Kalau itu belajar sendiri, ya sampai dikatakan kalau orang membaca sendiri atau belajar sendiri adalah temannya setan, yaitu karena tidak mengikuti sistem akan banyak kesalahan. Jadi untuk mengetahui di sini ini adalah menggarisbawahi bahwa untuk arah ke sana itu harus ada yang membimbing. Kalau di sini disebutkan adalah Rasulullah, ya termasuk Rasulullah Muhammad dan rasul-rasul yang lain ya. Sekarang Rasulullah Muhammad kan sudah tidak ada secara dohirnya, tidak ada ya. Jadi ini ya turun temurun ya, dari tabiin, terus para
tabiin, terus dan seterusnya sampai para ulama dan guru-guru kita. Itu jalan yang semestinya dilalui. Terus berikutnya, untuk mengetahui Allah itu kita juga harus ada kesadaran untuk merendahkan diri. Karena dengan tanpa merendahkan diri, ada kesombongan di dalam hati kita, akan tertutup hijab yang nantinya untuk mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui. Ya. Jadi kesadaran kita untuk merendahkan diri, wukuf. Artinya kita tuh merendahkan diri dengan ketaatan, ketakdiman, ketawaduan yang cukup. Dan wukuf ini harus punya waktu khusus juga. Jadi kita dalam sehari-hari coba luangkan waktu untuk wukuf. Nah, kita merenungkan diri kepada Allah walaupun cuma 1 detik. Ya. Supaya nanti dibukakan hijabnya, supaya roh kita itu bisa lebih paham tentang bagaimana Allah mengetahui sebenarnya tentang diri kita, dan kita akan lebih bisa taat dan iman dan takwa kepada Allah yang sebesar-besarnya. Ini saran-saran. Nah, ini keterangan sekarang tidak sama dengan keterangan tempo hari. Jadi saya memberikan keterangan ini dari waktu ke waktu itu beda. Cuma intinya itu hampir-hampir sama. Wukuf itu kita berdiam diri untuk menenangkan rohani kita, ya, bahwa Allah itu Maha mengetahui. Ya. Jadi terserah bahasa kita apa, tapi cantumkan dalam diri kita bahwa Allah itu Maha mengetahui. Ya. Dengan menyantumkan pemahaman bahwa Allah Maha mengetahui ini, akan dibukakan takbirnya nanti. Begitu dibukakan takbir sama Allah, roh kita ini, nah, ini akan nyambung nanti, berkesinambungan dengan Allah. Akhirnya kita mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui itu kita tahu gitu loh, paham. Bukan cuma karena istilahnya omongan saja atau ucapan saja, tapi benar-benar lah ini akan nantinya itu punya pengalaman tersendiri tentang spiritual. Ya, jadi entah nanti dibawa kemana spiritual orang masing-masing tidak sama. Nah, dengan itu akan dibawa nanti oleh Allah. Bila mana nyampe ke situ, nah itu alhamdulillah itu dibukakan hijabnya. Dengan nanti pengalaman spiritual orang tuh beda-beda, macam-macam. Nah, cuma jalan ini tadi satu, tapi nanti daripada pengalaman spiritualnya masing-masing ini beda. Jadi sempatkan diri kita dalam 1 hari itu walaupun 1 detik pun untuk wukuf. Artinya wukuf itu kita benar-benar keimanan, berserah diri, keimanan, ketakwaan kita, ya. Jadi keyakinan dan serah diri kita. Nah, itu jadi walaupun 1 detik ini, tapi yang benar-benar nanti insya Allah akan dibukakan hijab yang menghalangi kita. Dan biasanya kalau itu terkabul akan ada pengalaman spiritual tersendiri. Ya, semoga aja nanti kita bersama bisa mengalami spiritual yang seperti itu. Tapi terkadang terbawa perasaan. Jadi masuk dalam wukuf. Ya. Contohnya kayak kita wukuf ya, berserah diri terus opo jari sembunyi, opo jari Allah. Namun perasaan mohon maaf istilahnya hajat yang belum terkabul itu mengiringi. Itu memang bawaannya. Ya, itu memang bawaannya, tidak bisa lepas dari itu. Iya. Nah, cuman bagaimana kita ngatasi. Jadi berserah dirinya kurang. Gitu. Iya.
itu tidak bisa hilang, ya. Nah, itu memang bawaannya, ya. Maka seolah-olah kita betul ya Allah, saya berserah diri hanya kepadamu, dalam artian seumpama sekarang mati pun saya rela, ya, gitu kan. Ya. Tapi itu mengiringi. Nah, ya. Jadi gini, makanya saya tadi ngomong dualisme. Jadi yang kekhawatiran itu bawaannya akal dan pikir, itu masih jasmani. Sedangkan keserahan diri kita ini sebenarnya bukan jasmani, walaupun jasmani kita juga diserahkan, tapi sebenarnya adalah roh kita di dalam diri kita. Nah, pada waktu kita punya istilahnya niat atau punya kemauan untuk berserah diri, nah untuk urusan jasmani ini kita abaikan dulu, apapun resikonya. Nah, makanya diri sebenarnya tadi harapannya cuma 1 detik, masa dalam 1 detik tidak bisa. Ya, 1 detik pun sulit, jadi makanya tadi saya ngomong walaupun hanya 1 detik, apalagi bermenit-menit, apalagi per jam. Ya contohnya kita sholat, Allahu Akbar, mau Fatihah sudah ingat, padahal baru berapa belum dari 1 menit. Ini memang berat, hal baik itu berat. Ini tadi diharapkan hanya 1 detik saja. Ya, ini jadi kita harus melatih diri untuk memisahkan antara batin dengan dohir ini tadi. Jadi yang dikatakan jasmani itu ada 2, jasmani luar artinya tubuh kita ini secara keseluruhan, jasmani dalam itu akal dan pikir. Jadi angan-angan, kekhawatiran, keraguan segala macam termasuk jasmani, ini harus ditinggalkan. Ini termasuk masih jasmani, tapi jasmani dalam. Jasmani dalam tidak terwujud, tapi itu bagian daripada jasmani luar. Kenapa? Angan-angan dan pikir, jadi akal dan pikir itu letaknya adalah di otak ini. Itu termasuk rumahnya jasmani, jadi termasuk jasmani walaupun itu sebenarnya bukan tidak tampak, tapi itu termasuk jasmani dalam, ya. Masih tergolong jasmani. Nah, hal-hal yang bersifat jasmani ini harus diabaikan dulu pada waktu kita melangkah kepada hal rohani. Kita harus padang hati. Padang hati ini bagi teman-teman mungkin sudah sering kali diterangkan. Jadi padang hati ini terjaganya nafsu yang baik di dalam diri kita dan bukan terlepasnya, tapi tersisihkan, atau artinya di sini ini sudah bisa dikendalikan. Ya. Jadi rusaknya dunia ini karena 3 nafsu utama. Nafsu utama yang pertama adalah rasa aku atau ego kita. Nah, jadi kalau masih punya ego dan keakuan diri, itu belum padang hati, gelap hati, atau masih banyak hijab. Nah, keegoan itu bisa dikarenakan kekuasaan kita, keilmuan kita, ya, keberadaan kita, kebanggaan kita, kepunyaan kita, segala macamnya. Nah, ini itu yang membawa kita punya ego. Nah, termasuk makanya orang-orang dulu bila mana orang tuanya, neneknya, atau orang-orang yang disayangi dalam keluarga itu meninggal, itu tidak boleh ditangisi. Apa tujuannya? Nah, supaya terlepas daripada masing-masing ego ini. Nah, umpamanya si A mati, ya, ini masih sayang dengan keluarganya yang ditinggalkan, ini berat. Nah, ada egonya. Saya masih, nah mungkin, waduh, anak saya sekolahnya belum selesai, atau aduh, anak macam-macam keberatan karena sayangnya ini. Nah, ini yang meninggal ini bila mana ada
ada yang jemput nanti, dia akan berpikir dengan keberatan ini, dia ada dijemput tidak mau. Nah, kalau sudah dijemput tidak mau, nah, namanya malaikat penjemput ini, entah namanya apa terserah. Nah, ini tugasnya hanya jemput, ayo kamu ikut saya. Kalau ini sudah enggak, ya dibiarkan. Tidak dipaksa begitu, tidak dibiarkan. Nah, ini berlalu saja. Nah, berikutnya dia mau ikut sama siapa? Tidak bisa. Di dunia dia tidak bisa ikut ke sini, sudah ketinggalan. Nah, akhirnya dia kemana-mana, gentayangan. Begitu gentayangan, nah, yang banyak dilakukan oleh mereka karena kasih sayangnya sama, nah ini sama keluarga, jadi nempel keluarganya, nempel ke sana kemari, ya, itu akhirnya menimbulkan sesuatu yang aneh-aneh. Nah, atau bahkan, ya, itu pun bukan hanya untuk orang-orang awam, bahkan ada orang-orang yang berilmu pun masih seperti itu, bila mana masih ada hijab. Jadi umpamanya di situ seorang ulama ini dirasa sudah mempunyai keilmuan tinggi. Nah, terus dia meninggal, merasa bahwa dia mencari sangunya ini kurang, tidak terima dijemput, tidak, aku masih mau cari cari sangu lagi, ya balik ke sini. Nah, dia nempel kepada orang-orang yang mana untuk dia bisa berbuat. Nah, tapi ini sudah menyalahi sistem. Yang ditempeli, perbuatan yang nempeli, yang ditempeli ini tidak ada arti. Ya, tidak ada arti. Ya, walaupun niatnya baik, tapi ini sudah salah sistem. Loh, sistem tidak bisa untuk disalahin, tidak bisa. Jadi ya itu tadi, ini yang hubungannya dengan keegoan diri. Nah, ini kita harus hilangkan ini, ya. Jadi orang ngomong nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Itu nafsu itu bukan satu, nafsu itu ada 7. Yang 4 baik, yang 3 jelek. Nah, ini yang buang kita 3 nih, yang kita buang. Ya, yang kita rawat adalah yang 7. Yang kita buang adalah nafsu yang 3. Salah satunya adalah keakuan diri. Jadi buang keegoan diri kita. Ya. Terus yang kedua, rasa sok suci. Kita benar sendiri, kita bagus sendiri. Nah, atau kita sudah benar. Nah, itu sok suci. Ini justru lebih berat daripada ego. Ego itu kelihatan, kalau sok suci tidak kelihatan. Kalau ego itu termasuk seringkali kelihatan, tapi kalau sok suci tidak. Ya. Jadi kadang kita pada waktu sholat, pada waktu kita puasa, melaksanakan ibadah-ibadah secara umum ini, terus kita merasa sudah berhasil, sudah bersih, itu sok suci. Sok suci ini kalau dibiarkan berlarut-larut, nantinya juga akan merusak. Jadi ya cari lillahi ta'ala. Artinya di sini kita harus lillahi ta'ala. Tidak ada sesuatu penilaian di dalam diri kita. Maksudnya seperti itu. Ya, tidak ada penilaian di dalam diri kita. Nah, cuma kadang itu repot. Ya. Jadi orang itu kadang ya dalam keegoannya dia sadar, aduh, saya dulu ego, saya dulu jadi preman, saya dulu jadi apa yang sifatnya ego-ego itu, entah itu karena kemampuan tubuhnya, kemampuan akalnya, atau kemampuan kekuasaannya, punya ego. Nah, terus orang ini mulai sadar. Nah, mulai sadar ini kadang keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Rasa sok sucinya ini muncul. Nah, salah lagi. Memang agak repot. Nah, ini kita harus benar-benar berjuang. Nah, berjuang. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, kepingin dipuji atau cari perhatian. Ya, 3 nafsu ini yang bikin rusaknya dunia. Nah, jadi di sini tadi untuk kita mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui, salah satu dari syaratnya harus padang hati. Artinya terlepas daripada nafsu ini. Ya. Jadi
Kalau kita masih cari perhatian, umpamanya sholat, tidak pulang-pulang di masjid, ya benar. Tapi kalau di situ efeknya itu kepingin dilihat orang supaya wah aku, nah itu juga cari perhatian, itu masih apa, nafsu. Di tiga ini harus kita jauhkan benar-benar dalam diri kita supaya tidak ada hijab nanti yang menghalangi antara diri kita dengan Allah. Kalau sudah antara diri kita dengan Allah tidak ada hijab, nanti luar biasa manfaat yang kita rasakan dalam kondisi apapun, ya itu akan luar biasa, dan banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang kita tanpa sengaja itu kita jalani. Itu kehendak Allah semua, bukan karena kemauan kita. Nah, dengan berdasarkan berpandu kepada Rasulullah. Jadi pembersihan hati kita ini menyontoh kepada Rasulullah, ya, kepada Rasulullah. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Tetap tidak bisa ini apa, satu ayat ini masih banyak nih. Ada ya lamu, kalau tadi ya lamuna, ini ya lamu, masih ada yusiruna, masih banyak nih. Jadi untuk sementara tidak banyak-banyak dulu, sedikit-sedikit dulu supaya kita tidak tegang juga, artinya lebih santai lah. Kalau ini satu ayat misalnya, walaupun nanti jam 12 belum selesai nih Pak. Ini saya cukupkan di sini dulu ya. Saya tutup.